Pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah di Indonesia. Pengendara motor nyasar masuk tol Jakarta Cikampek. Gerindra sambut baik PDIP dukung pemerintahan Prabowo. Asosiasi perintahkan supir truk pasang bendera merah putih. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Ari. Selamat pagi Sally. Bagaimana kabar ya hari ini? Sehat dan juga semangat tentunya. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Termasuk informasi seputar peristiwa yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya, di mana kebakaran hebat melanda sebuah ruko di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kota Pekanbaru pada Minggu 3 Agustus 2025. Korban berjumlah 4 orang dalam satu keluarga tewas, terkurung di lantai 2 bangunan saat api melahap ruko tempat usaha mereka. Sebuah ruko habis terbakar kobaran api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia bagian Barat dan menelan korban nyawa satu keluarga. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menyebut 4 orang korban yang meninggal dunia adalah Joko Suryono, Yenli Gunawan, serta 2 anak mereka, Kevin dan Calvin, yang masih berusia 15 dan 10 tahun. Kebakaran diduga bermula dari lantai 2 ruko yang dihuni korban. Saksi mata mengaku melihat asap pekat dan api langsung cepat membesar. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran. Api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Para jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkurung di lantai 2 bangunan dan langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Pekanbaru. Adapun pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Natania, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 truk terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bajul Mati, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi diduga akibat remblong pada truk kontainer sehingga menabrak truk box Thermo King pengangkut ikan di depannya. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan berukuran besar terjadi di Jalan Raya Desa Bajul Mati, Kecamatan Wongserejo, Banyuwangi pada Minggu pagi. Truk kontainer yang melaju dari arah Situbondo menuju Banyuwangi diduga mengalami remblong hingga tak mampu dikendalikan dan menabrak truk cold diesel box Thermo King di depannya yang sedang mengangkut ikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua supir dilaporkan selamat meski mengalami syok ringan. Kejadian tersebut sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Pengguna jalan dihimbau untuk lebih hati-hati, terutama saat melintasi jalur Batangan Baluran yang dikenal rawan kecelakaan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjut untuk mengungkap identitas pengemudi dan detail kronologi kecelakaan. Dari Banyuwangi, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 turis Ukraina terseret ombak saat berenang di Diamond Beach, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Satu korban bernama Yaroslav Petrisin ditemukan tewas dengan kondisi mengambang di laut. Seorang wisatawan asal Ukraina, Yaroslav Petrisin, 67 tahun, meninggal dunia setelah terseret arus deras saat berenang di Pantai Diamond, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian tersebut bermula saat korban dan seorang rekannya berenang di pesisir Pantai Diamond, Desa Pejukutan sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia bagian tengah. Namun ombak besar menerjang secara tiba-tiba dan membuat keduanya terseret ke tengah laut. Warga yang melihat kejadian itu berupaya menolong dengan melemparkan tali dan melakukan evakuasi darurat dari darat. Satu wisatawan berhasil ditarik ke pantai sementara korban terbawa semakin jauh oleh arus kuat. Saat pencarian, tim SAR sempat melihat tubuh korban mengapung di kejauhan.
Namun upaya penyelamatan terhambat gelombang yang terus membesar. Hingga akhirnya sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia bagian tengah, tubuh korban ditemukan oleh pengunjung dan warga, lalu dievakuasi ke atas tebing oleh tim SAR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria paruh baya bernama Abdul Rohman ditemukan tewas mengapung di aliran Kali Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang pada Minggu 3 Agustus 2025. Korban diketahui sebagai karyawan pabrik tahu yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Dugaan sementara pemirsa, korban terpeleset saat menuju kamar mandi yang terletak di sebelah aliran sungai. Abdul Rohman, pria berusia 54 tahun, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung di Kali Parung. Korban merupakan pekerja pabrik tahu yang berlokasi dekat sungai tersebut. Pihak keluarga mengaku sempat mencari korban yang hilang sejak pagi, namun sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ada warga melaporkan penemuan mayat mengapung di sungai. Setelah dicek, keluarga memastikan korban adalah Abdul Rohman. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga korban terpeleset saat hendak ke kamar mandi yang berada dekat aliran kali. Jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Ciledug, Natania, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana remaja berusia 11 tahun ditemukan tidak bernyawa usai terseret banjir Sungai Nou di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar perairan Kelurahan Saombo, Gunung Sitoli. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Sandra Olivia Hia, remaja putri berusia 11 tahun yang terseret banjir Sungai Nou di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dengan kondisi tidak bernyawa. Tragedi ini terjadi ketika korban sedang mandi hujan di pinggiran sungai bersama teman-temannya. Namun ia terpeleset dan tersesat arus deras sungai yang saat itu sedang tinggi volume airnya. Warga sekitar melakukan pencarian tetapi korban tidak kunjung ditemukan. Keluarga korban kemudian meminta bantuan Kansar Nias untuk melakukan pencarian. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya pencarian membuahkan hasil. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah pencarian intensif di sekitaran perairan Kelurahan Sambo, Gunung Sitoli. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RS Thompson, Gunung Sitoli untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR berhasil mengevakuasi 3 pendaki yang tersesat di Gunung Bawang, Kecamatan Kumar, Kabupaten Bengkayang. Tentunya pemirsa, ketiganya tersesat saat turun dari gunung untuk mencari pertolongan. 3 orang pendaki yang sempat tersesat saat menuruni Gunung Bawang, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, berhasil ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan pada Sabtu 3 Agustus 2025. Ketiganya yakni Ali, Agil, dan Yolen sempat hilang kontak saat berusaha mencari bantuan untuk rekan mereka yang tersambar petir. Namun naas bukannya bertemu warga, ketiganya justru tersesat di tengah perjalanan. Mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan segera melakukan upaya pencarian. Hingga akhirnya tim SAR gabungan menemukan 3 korban dalam kondisi selamat, berjarak sekitar 785 meter arah timur dari jalur kaki gunung. Ketiga pendaki segera diberikan pertolongan medis awal. Mereka mengalami kelelahan dan cedera ringan akibat kondisi medan dan cuaca ekstrim selama tersesat. Sebelumnya diketahui terdapat 7 pendaki yang menjadi korban sambaran petir di kawasan Gunung Bawang. Insiden tersebut 1 orang meninggal dunia di tempat, sementara 6 lainnya mengalami luka bakar. 4 orang yang berada di lokasi kejadian telah berhasil dievakuasi terlebih dahulu oleh warga. Sedangkan 3 pendaki lainnya yang turun untuk mencari bantuan justru sempat tersesat hingga akhirnya ditemukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, 6 orang pendaki Gunung Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Sebelumnya rekan korban melaporkan bahwa salah satu dari 6 pendaki mengalami kelelahan dan juga cedera kaki saat berada di jalur antara pos 3 menuju pos 1. Informasi kejadian diterima kantor SAR Palu pada Minggu 3 Agustus 2025 pukul 22.55 WITA dari rekan korban bernama Andre. Rekan korban melaporkan bahwa salah satu dari 6 pendaki mengalami kelelahan dan cedera kaki saat berada di jalur antara pos 3 menuju pos 1. Merespon adanya laporan tersebut, pukul 23.00 WITA, tim rescue kantor SAR Palu diberangkatkan menuju lokasi kejadian menggunakan truk personel, motor trail, serta membawa peralatan pendukung operasi SAR. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, tim tiba di lokasi dan segera melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk selanjutnya menuju jalur pendakian. Kemudian pukul 7.35 WITA,
Tim SAR gabungan berhasil mencapai posisi para pendaki, langsung memberikan penanganan medis awal dan mengevakuasi para pendaki turun dengan selamat. Adapun identitas ke-6 pendaki tersebut Dandi Saputra 27 tahun, Rahmat Hutama Putra 33 tahun, Michael M. Tawiwi 38 tahun, Nugraha Putra 27 tahun, Chandra Umboh 27 tahun, dan Mufli 28 tahun. Kini seluruh korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga tersesat saat mengikuti Google Maps di hari pertama kerja, seorang pengendara motor di Kota Bekasi, Jawa Barat masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek. Motor dilaporkan masuk melalui pintu Bekasi Barat dan keluar di Bekasi Timur. Detik-detik pemotor berada di dalam tol terekam video oleh warga. Dari rekaman video amatir milik warga, seorang pengendara motor terekam melintas di dalam tol Jakarta Cikampek kilometer 14 Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Motor dengan plat nomor polisi F5102FEC terlihat melaju di bahu jalan dengan kecepatan tinggi. Pemotor masuk melalui gerbang Bekasi Barat dan keluar di gerbang tol Bekasi Timur. Pemotor yang mengenakan pakaian putih dan celana hitam disebut tersesat saat berangkat di hari pertama kerja setelah mengikuti arahan Google Maps yang memasukkan jalur ke dalam tol. Petugas Jasa Marga Bekasi Timur yang mendapat laporan langsung menghentikan laju motor di tengah jalan dan mengarahkan keluar lewat gerbang Bekasi Timur. Selanjutnya, petugas menyerahkan pengendara ke PJR Tol Jakarta Cikampek. Akhirnya tadi di-stop oleh security di gerbang yang memang tadi sudah berkoordinasi, dan memang tadi begitu dia lewat sini memang di belakangnya itu sudah ada LJT. LJT itu adalah bagian patroli di sini. Nah, akhirnya di sini ditangani di gerbang. Untuk menangani itu kan memang ada bagiannya. Akhirnya dipanggil PJR. Nah, setelah itu ada PJR di sana. Nah, saya sebagai supervisor di sini kan terkait dengan hal itu memang tidak bisa menangani masalah itu. Akibat kelalaian ini, pemotor yang diketahui warga Cilongsi Bogor dikenakan sanksi tilang oleh petugas polisi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Inilah pentingnya untuk kita mengecek dan juga memastikan lagi bahwa settingan di Google Maps itu memang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2, bukan kendaraan roda 4. Mungkin kalau itu tadi dalam kasus itu tadi mungkin settingannya masih kendaraan roda 4 sehingga diarahkan menuju ke jalan tol. Iya, benar. Menjadi perhatian juga bagi pengendara motor di mana memang harus mengecek terlebih dahulu atau memang kalaupun sudah masuk ke jalur tol kan kita bisa mengetahui ya, Arif dan pemirsa, kanan kiri depan belakang adalah kendaraan roda 4, harusnya bisa memutar balik. Dan kalaupun sudah keliru bisa langsung nanya ke warga sekitar mengenai jalan tersebut. Jadi agar tidak ada lagi pengendara motor yang akhirnya masuk ke jalur tol tersebut. Benar sekali. Beruntungnya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi kecelakaan dan bisa keluar tol dengan selamat. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami berikan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Partai final turnamen internasional Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2025 di Nusa Dua, Bali telah sukses diselenggarakan yang dimenangkan oleh petenis asal Inggris Max Bassing. Dalam kesempatan tersebut pemirsa, Menpora juga menyerahkan piala kepada juara pertama serta memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ajang tenis bertaraf dunia tersebut. Turnamen bergengsi yang masuk dalam rangkaian International Tennis Federation World Tennis Tour ini berlangsung sejak 28 Juli hingga 3 Agustus 2025. Ajang ini menghadirkan petenis-petenis dunia serta menjadi wadah penting bagi atlet muda Indonesia untuk berkompetisi di level internasional. Partai final tunggal putra kategori M15 menjadi penutup rangkaian turnamen. Petenis asal Inggris Max Bassing tampil impresif dengan mengalahkan wakil Australia Matthew Della Vedova melalui straight set dengan skor 6-0 dan 7-5. Menpora menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen di Bali Beach Country Club, sebuah fasilitas olahraga raket kelas dunia yang baru saja dibangun. Dito menilai kompetisi bertaraf internasional ini memberi kesempatan besar bagi petenis lokal
untuk menghadapi lawan dengan peringkat dunia lebih tinggi. Dirinya menegaskan ajang ini memberi pengalaman berharga sekaligus menjadi pemanasan penting menuju kompetisi regional seperti SEA Games. Menpora berharap kehadiran venue berstandar internasional dan konsistensi penyelenggaraan turnamen ITF di Indonesia akan melahirkan petenis-petenis nasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Series dari ITF ini akan berlangsung banyak, jadi ini memberikan ruang untuk para petenis lokal kita untuk bertemu dengan petenis yang rankingnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini menjadikan kesempatan ngedrill lebih baik lagi. Jadi saya yakin ini akan tentunya akan sangat berdampak sangat signifikan untuk perkembangan atlet tenis Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah bersama DPR menerima audiensi bersama Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam audiensi tersebut, pemerintah dan juga DPR serta Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Overdimension, Overloading atau ODOL 2027 mendatang. Pemerintah dan DPR bersama Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Overdimension Overloading atau ODOL 2027. Kesepakatan tersebut diambil setelah DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan dengan cermat terkait persoalan ODOL. Oleh karena itu, nantinya DPR dan pemerintah serta Asosiasi Pengemudi Independen akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal mengenai Zero ODOL 2027 mendatang. Teman-teman media sekalian, pada hari ini kami kedatangan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengemudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik, yang tadi kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara dan dengan Sekretaris Kabinet, di mana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload, sehingga tadi menuju zero ODOL tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesnek itu sudah menyampaikan juga beberapa hal. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengemudi Independen Suroso menyebut pihaknya siap untuk mengawal menuju Zero ODOL 2027 bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya, Zero ODOL 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di tanah air. Saya mewakili teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik. Tadi telah bersepakat dengan pemerintah, dengan dihadiri Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet, beserta Bapak Wakil Ketua DPR RI, beserta Komisi 5 DPR RI. Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero 2027. Kita sudah sepakat Zero ODOL di 2027
harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang perlu kita sampaikan, kita terima kasih kepada pemerintah, kepada bapak-bapak semua yang tadi telah musyawarah bersama, telah rapat bersama, yang telah menjembatani kepada teman-teman pengemudi ini selaku pemutar roda ekonomi di negeri kita ini, telah sepakat bersama untuk menuju 2027 adalah melaksanakan zero odol. Bukan zero odol, zero overload, overloading, overdimensi. Nanti kalau odol itu pasta gigi, tidak ada undang-undang odol. Ya, jadi untuk teman-teman yang namanya menuju zero overload, overloading, overdimensi, bukan odol ya, nanti dikirain pasta gigi. Ini karena undang-undang. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedianti Heriadi menerima kunjungan resmi dari Menteri Pertanian Australia Julie Collins dan juga Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis mulai dari kerjasama dagang sektor pertanian hingga inisiatif lingkungan dan juga ketahanan pangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hedianti Heriadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto, menerima kunjungan dua perwakilan negara sahabat, yakni Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Dalam pertemuan dengan Australia, kedua pihak membahas peluang penguatan kerjasama di sektor perdagangan pertanian, termasuk peningkatan kapasitas petani dan teknologi agrikultur. Sementara itu, pertemuan dengan Duta Besar Inggris fokus pada isu lingkungan, ketahanan pangan, dan inisiatif pengelolaan karbon berkelanjutan, seperti program Carbon Loops yang tengah dikembangkan Inggris bersama mitra global. Hari ini kami dari Komisi 4 mendapat kehormatan kunjungan dari Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia. Kami membicarakan berbagai hal hubungan dagang, terutama sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini masih mengalami defisit perdagangan, di mana impor Australia ke Indonesia jauh lebih banyak dari ekspor kita. Jadi kita bicarakan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mengekspor lebih banyak lagi produk-produk pertanian, misalnya seperti buah-buahan dan sebagainya. Fokus utamanya kita tadi bicara mengenai karbon ya. Jadi dari UK, pemerintah UK banyak sekali program-program yang bisa diberikan kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia mengenai gajah itu, konservasi gajah. Jadi Raja King Charles menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa minta supaya dialokasikan 10.000 hektar lahan untuk konservasi gajah. Bersama Pak Prabowo diberikan, kenapa hanya 10.000? Saya kasih 20.000. Ternyata tambah lagi dinaikin menjadi 90.000. Jadi Raja Charles sangat gembira sekali menaikkan. Komisi 4 DPR RI menilai kolaborasi strategis seperti ini sejalan dengan visi Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa dari Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi persoalan sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Dasko mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan terkait royalti musik tersebut. Sejumlah kafe dan tempat usaha kini mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya akan mencermati dunia permusikan
yang belakangan ini menjadi persoalan. DPR RI juga telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan. Baik, DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kirab Budaya Betawi turut meramaikan Jakarta World Folk Fest 2025 di Car Free Day Jakarta pada Minggu 3 Agustus 2025. Menghadirkan delegasi dari berbagai negara, kirab persembahan Dinas Kebudayaan Jakarta ini mewarnai jantung Jakarta. Dalam rangkaian Jakarta World Folklore Festival 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta meramaikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada Minggu 3 Agustus 2025 lalu. Acara yang diselenggarakan dari 1 hingga 6 Agustus 2025 ini menampilkan delegasi dari berbagai negara seperti Rusia, Korea Selatan, Bulgaria, India, dan Jepang. Tak hanya itu saja, sanggar-sanggar binaan Dinas Kebudayaan Jakarta juga turut meramaikan festival ini. Adanya penampilan palang pintu, pencak silat, ondel-ondel, dan tari-tarian khas Betawi ditampilkan di berbagai lokasi ikonik Jakarta, termasuk di Balai Kota Senayan Park dan Bundaran HI. Dengan tema Harmony of World Culture in the Heart of a Global City, festival ini dibuat untuk merayakan keberagaman budaya dan mempererat perdamaian global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan berinisial H yang menyebut membawa bom menjadi tersangka. Penetapan tersangka terhadap H karena dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Setelah dilakukan sejumlah penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 8 saksi, penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan yang menyebut membawa bom ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka terhadap H karena dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Diketahui pada video viral, H pada Sabtu malam kemarin mengatakan membawa bom yang membuat panik petugas awak kabin dan penumpang di dalam pesawat. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung mengatakan, penetapan tersangka terhadap penumpang pesawat berinisial H berdasarkan sejumlah barang bukti dan keterangan 8 saksi. Terhadap H juga telah dilakukan pemeriksaan urin, namun hasilnya negatif dan tidak ditemukan zat-zat berbahaya lainnya. Penanganan kasus terkait dengan ada salah satu penumpang yang membuat ancaman bom dalam penerbangan Lion dari Cengkareng menuju Kuala Namu. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, penyidikan ini adalah gabungan antara penyidik Polri dengan PPNS, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah ada 8 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita juga menyita CCTV dan juga menyita rekaman video yang banyak beredar di masyarakat serta menyita barang bukti yang seperti tadi saya sampaikan. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Sementara Corporate Lawyer Lion Air, Yuridio Tirta mengatakan, untuk saat ini penumpang berinisial H tersebut di blacklist pada penerbangan maskapai Lion Air. Dengan nomor 6D dan E itu menyatakan bahwa sampingnya itu mengatakan bahwa ada bom. Lalu disampaikan ke pramugari cross check 3 kali, kemudian disampaikan kepada supervisor pada saat itu SFA kembali ke penumpang tersebut, tanya lagi selama 3 kali. Setelah ditanyakan, disampaikan kepada kapten bahwa ada bom itu. Nah, setelah disampaikan kepada kapten koordinasi dengan pesawat kembali lagi ke base, sudah penumpang diturunin semua.
Kalau itu sementara sih informasinya memang akan kita blacklist. Cuman itu menunggu nanti informasi lebih lanjut lagi. Penumpang pesawat berinisial H terancam pasal 347 Undang-Undang Nomor 1 tentang membahayakan penerbangan dengan hukuman penjara 1 tahun. Dari Tangerang, Mujaib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Video yang memperlihatkan bahwasanya ada salah satu penumpang Lion Air yang cukup marah karena memang sempat menyebutkan bahwasanya membawa bom di pesawat ini cukup membuat perhatian banyak publik, di mana memang ternyata ini membahayakan dari penerbangan tersebut, dan akhirnya dari kepolisian Soekarno-Hatta telah menetapkan pelaku berinisial H ini menjadi tersangka karena memang ternyata ini mengganggu keselamatan dari penerbangan tersebut. Benar sekali. Kalau kita melihat benar atau tidaknya penumpang yang bersangkutan membawa atau tidak bom ini tersebut, yang perlu kita apresiasi dari langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah dengan menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka karena yang pertama ini telah mengganggu kenyamanan dan juga keamanan para penumpang lain. Terlebih ini menyangkut isu-isu yang sangat sensitif menyangkut keamanan, yaitu bom. Terkait apakah benar atau tidaknya itu nanti akan ditelusuri lebih lanjut. Tapi kalaupun tidak benar, ini juga sudah mengganggu terkait dengan kenyamanan dan juga keamanan. Betul, ini menjadi perhatian juga bagi penumpang, jangan asal ngomong terkait dengan membawa bom karena memang ternyata ini membahayakan dan jadi menakutkan untuk penumpang lainnya. Karena ini menjadi salah satu isu yang sensitif tentunya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan menanggapi perihal pembelian 48 jet tempur Turki Kaan di tengah efisiensi anggaran. Dasko mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti salah satunya pembelian jet tempur untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah bahwa Indonesia membeli 48 pesawat jet tempur Turki Kaan di tengah efisiensi anggaran. Dasko mengatakan, efisiensi anggaran bukanlah Indonesia tidak memiliki anggaran, melainkan untuk dilakukan relokasi. Dasko menyebut, dari anggaran yang diefisiensikan oleh pemerintah, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oleh karena itu, dirinya menilai kondisi geopolitik global saat ini sedang tidak menentu, sehingga pertahanan Indonesia harus diperkuat. Yang pertama, berulang kali disampaikan bahwa efisiensi APBN itu bukan karena kita tidak ada dana, tapi efisiensi APBN itu dilakukan untuk melakukan relokasi dari anggaran yang kemudian diefisiensikan, itu kemudian dialokasi untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Nah, sehingga kemudian pembelian pesawat yang dimaksud dan sudah direncanakan itu menurut saya dalam situasi dan kondisi pada saat ini yang kemudian tidak menentu, kita perlu juga memperkuat pertahanan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menuturkan selama 8 bulan kementeriannya berjalan, sudah lebih dari 4.000 pekerja migran berhasil dicegah berangkat secara ilegal. Hal ini disampaikan dari Menteri Karding saat menghadiri Congress of Indonesia Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara pada 1 Agustus 2025. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menghadiri Congress of Indonesian Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara pada 1 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding mengungkapkan bahwa selama 8 bulan kementeriannya berjalan, sudah lebih dari 4.000 pekerja migran berhasil dicegah berangkat secara ilegal. Berkat kerja keras tim reaksi cepat yang dibentuk, banyak calon pekerja migran yang diselamatkan dari jalur berbahaya dan kembali diberi harapan untuk berangkat secara benar dan aman. Menteri Karding menuturkan Kemen P2MI memulainya dari dasar, dari mendirikan Migran Center sebagai tempat untuk bertanya, belajar, dan untuk tempat mempersiapkan diri. Tak hanya itu, Kemen P2MI juga membuka kelas migran di Lampung dan mendapatkan sambutan luar biasa.
Lebih dari 8.500 pelajar mendaftar hanya dalam sebulan. Kita harus punya prioritas-prioritas. Apa yang harus diperhatikan untuk menjaga anak-anak kita ini supaya perlindungannya bagus? Suka tidak suka kita harus membangun ekosistem vokasi yang terintegrasi di dalam negeri. Kami sekarang mendorong untuk dibentuk yang namanya Migrant Center. Kemarin di Lampung saya meluncing apa yang disebut Migrant Class. Lebih lanjut disampaikan, di desa juga dibangun Desa Migran Emas. Disinilah pelindungan dimulai dari keluarga dan komunitas, agar siapapun yang merantau mengetahui caranya, paham risikonya, dan mendapatkan pendampingan yang layak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk membantu Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan. Listio menyebut langkah ini diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman dan juga kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi bangsa dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Kapolri mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 10 batas laut dan 3 batas darat dengan negara lain yang rentan menjadi jalur penyelundupan narkoba, senjata, illegal fishing, hingga barang terlarang lainnya. Kapolri menegaskan permasalahan tersebut bukan hanya mengancam keamanan, namun juga merugikan ekonomi nasional dan menekan industri dalam negeri. Untuk itu, Kapolri menyatakan untuk terus menguatkan kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memperketat pengawasan di 96 pelabuhan internasional, 20 bandara, serta melindungi WNI dan buruh migran di luar negeri melalui 19 perwakilan Polri di berbagai negara. Kita memiliki kerawanan yang tentunya ini terkait dengan masalah transnational crime, karena kita memiliki 10 batas dengan wilayah laut dan 3 wilayah batas perbatasan dengan 3 negara, dan ini tentunya memunculkan permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah illegal fishing, terkait dengan masalah penyelundupan senjata, terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah penyelundupan barang-barang terlarang, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi yang tentunya di satu sisi ini juga akan berdampak kepada perekonomian negara, di satu sisi proteksi terhadap kondisi industri dalam negeri yang tertekan karena harus masuk dari luar yang mau tidak mau harus kita jaga. Di sisi lain juga terjadi penyelundupan yang tentunya ini mengakibatkan kerugian bagi pemasukan negara. Ini tentunya menjadi salah satu PR ke depan yang harus kita hadapi. Belum kita menghadapi kejahatan yang terjadi di jalur-jalur resmi, baik yang ada di pelabuhan internasional. Kita memiliki 96 pelabuhan yang tentunya ini juga selain jalur tikus kita juga harus menghadapi ini, karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Ada 20 bandara yang harus kita hadapi, dan kemudian juga wilayah-wilayah yang kemudian menjadi rute bagi para pelaku-pelaku ilegal untuk melakukan berbagai macam jenis kejahatan. Di sisi lain, tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di luar negeri, apakah itu buruh migran, apakah itu diaspora, baik di perwakilan Polri yang kita memiliki 19 perwakilan maupun perwakilan imigrasi yang memiliki perwakilan di 22 negara. Jadi itu semua harus kita lakukan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko angkat bicara terkait pertemuannya bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani pada beberapa waktu lalu.
Dan Dasko mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Megawati Soekarno Putri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara terkait pertemuannya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani serta Prananda Prabowo. Pertemuan tersebut diketahui melalui unggahan sosial media miliknya yang terlihat momen kehangatan terjalin pada beberapa waktu lalu. Dasko mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Mensesnek membawakan pesan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada Megawati. Isi pesan itu merupakan ucapan selamat dari Prabowo untuk Kongres PDIP serta beberapa hal yang mengenai Museum Bung Karno hingga terkait masalah Undang-Undang Pemilu. Yang pertama, kami dengan Mensesnek itu ke sana datang menyampaikan pesan. Kalau Mensesnek itu pesan Presiden kepada Bu Mega, yaitu ada beberapa hal mengenai Museum Bung Karno. Kemudian pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai kepada saya untuk disampaikan kepada Bu Mega. Pertama adalah ucapan selamat ke Kongres, karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar termasuk para ketua umum, sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai Ketua Umum menitipkan pesan selamat ke Kongres dan beberapa hal ya terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang menyambut baik seluruh kader PDI Perjuangan yang mendukung pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun Dasko menyebut dukungan yang diberikan PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan yang membangun, melainkan diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus pada beberapa waktu lalu. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dukungan dari PDI Perjuangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Namun Dasko menyebut dukungan dari PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan, melainkan dinilai perlu agar pemerintahan dapat mencapai tujuannya. Dirinya mengungkapkan dalam beberapa pertemuan, Ketua Umum PDIP itu akan tetap memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan Gerindra juga menegaskan dukungan yang diberikan PDIP tidak ada kaitannya dengan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita pertama menyambut baik dari PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, karena walaupun kemudian saya menyimak juga pidato Bu Mega ya, bahwa mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal-hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai tujuannya. Demikian. Saya pikir nggak ada kaitannya, karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Terkait kabar adanya dari Partai PDI Perjuangan yang akhirnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat respon yang positif, Arif dan pemirsa, di mana memang ternyata banyak sekali yang mendukung dari pemerintahan tersebut. Bahwasanya dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan dengan adanya dukungan pemerintahan ataupun partai dari PDI Perjuangan bukan berarti tidak adanya kritik untuk pemerintah. Namun ini membuktikan bahwasanya ternyata komunikasi antara Prabowo Subianto dan Megawati ini cukup
baik ya, Arif. Benar sekali. Dan kalau kita melihat kemarin beberapa waktu lalu, ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini memberikan arahan untuk para ataupun semua kadernya untuk memberikan dukungan terkait dengan program-program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau kita melihat dari awal, sebenarnya meskipun tidak berada di dalam pemerintahan ataupun di dalam koalisi Merah Putih, ini PDI Perjuangan juga senantiasa dari awal pun konsisten senantiasa mendukung dari program-program yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto ataupun pemerintahan meskipun memang tidak berada di dalam pemerintahan itu sendiri. Betul, memang selayaknya dan sepatutnya kita sebagai masyarakat pastinya mendukung apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintahan sekarang. Karena pastinya kita ketahui pemimpin ini pasti mengarahkan ataupun menunjukkan bahwasannya pemerintahannya akan lebih maju pastinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wapres Gibran menghadiri mujahadah dan juga sholawat kebangsaan di Ponpes Ora Aji Sleman, Yogyakarta sebagai bentuk dukungan terhadap peran pesantren dalam membangun moral bangsa. Dalam sambutannya pemirsa, Wapres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoaks dan juga meminta doa untuk kelancaran program-program dari pemerintah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menghadiri mujahadah Zikrul Gofilin dan sholawat kebangsaan di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada 2 Agustus lalu. Kehadirannya menjadi bentuk penghormatan kepada Gus Miftah selaku pengasuh Ponpes, sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah terhadap peran strategis pesantren dalam membangun moral dan spiritual bangsa. Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita hoax dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan meminta doa agar program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis berjalan lancar dan bermanfaat bagi rakyat. Saya titip Bapak Ibu, saya titip Gus. Ini kan sekarang banyak hoax, banyak berita-berita yang tidak benar. Saya mohon Bapak Ibu disaring dulu beritanya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sementara itu, Gus Miftah menekankan pentingnya hubungan yang saling menguatkan antara rakyat dan pemerintah. Ia menyebut bahwa rakyat tidak hanya berperan dalam memilih pemimpin, tetapi juga mendukung dan mendoakannya. Kritik pun, menurutnya, harus dibangun atas dasar cinta, bukan sekedar nyinyiran di media sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen doa kebangsaan lintas agama di Tugu Proklamasi berlangsung hikmat dan penuh makna. Para tokoh lintas agama bersama-sama memanjatkan doa dan juga harapan untuk bangsa Indonesia menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Momen hangat kebersamaan dalam doa kebangsaan lintas agama berlangsung hikmat di Tugu Proklamasi Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025, mencerminkan harmoni dalam keberagaman. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia, di mana para tokoh lintas agama turut memanjatkan doa dan harapan bagi bangsa. Romo Fransiskus Sianca Senggat, tokoh Katolik, mengungkapkan bahwa doa kebangsaan tahun ini meninggalkan kesan mendalam serta menghadirkan kesejukan dalam kebinekaan. Ia menekankan pentingnya membangun jembatan kasih antar warga bangsa. Sementara tokoh Hindu I Gusti Made Sunarta menyebut acara ini sebagai bentuk nyata dari sila pertama Pancasila, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga harmoni dengan alam, sesama, Tuhan, dan pemimpin bangsa. Penghayatan ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia diwujudkan pada hari ini dengan adanya 6 agama yang melakukan doa bersama, doa lintas kebangsaan ini sebagai wujud bahwa kemerdekaan ini tidak terlepas dari perjuangan para tokoh-tokoh agama di zaman dahulu. Dilanjut dari agama Buddha, Bante Dhammawudo menyampaikan apresiasi atas keterlibatan komunitas Buddhis dalam kegiatan ini. Serta Pendeta Tommy Lengkong dan Pendeta Mulyati Briani dari Kristen Protestan menyebut acara ini sebagai wujud kebersamaan sejati dan berharap seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kerukunan dan keadilan. Sama ya, jadi kami sangat senang sekali karena diundang untuk berpartisipasi doa bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Agama Muslim yang menjadi host atau tuan rumah acara ini. Jadi kami sangat senang karena ini pertama kalinya. Ini kita bukan berbicara mayoritas dan minoritas. Bukan juga ada istilah yang kami dengar di sini, ada Islam dan non-Islam. Tapi kita melihat kebersamaan
pada malam hari ini. Dan kebersamaan itu indah. Senada dengan hal itu, tokoh Konghucu Wonsai Sunarta Hidayat juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa turut serta dalam doa bersama ini. Tentu sangat lemah, segala sesuatunya tidak bisa kita jalan sendiri karena harus memerlukan pertolongan yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah doa ini kita berharap agar ke depan Indonesia benar-benar bisa lebih baik. Mari kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh lintas agama pada malam ini, sebagai satu bukti bahwa kita semuanya ini adalah punya tekad yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu jua ini ditunjukkan melalui doa lintas agama dalam rangka menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana semangat persatuan di Indonesia, apalagi jelang kemerdekaan ini masih begitu kuat yang ditunjukkan melalui tokoh-tokoh dari lintas agama yang berdoa untuk kemajuan Indonesia. Betul, memang doa lintas keagamaan ini simbol sebagaimana kita ketahui banyak sekali agama yang ada di Indonesia ternyata bisa bertoleransi, bisa mendukung, bisa bersama-sama bagaimana adanya sikap kerukunan yang baik untuk membangun Indonesia ke depannya. Kita berharap bahwasanya menjelang HUT RI ke-80 ini, seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, masyarakat diajak untuk bersemarak merayakan HUT dengan adanya persatuan dan juga kesatuan bangsa. Benar sekali, meskipun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, namun tetap tujuannya adalah untuk kemajuan Indonesia. Ya, pemirsa, informasi menariknya akan kami berikan usai jeda. Tetap bersama kami di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana kick-off cek kesehatan gratis tahun 2025 di Sekolah dan Madrasah resmi dimulai pada Senin 4 Agustus 2025. Program ini menargetkan 53 juta siswa hingga Desember 2025 mendatang. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di salah satu sekolah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Jenis pemeriksaan sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar meliputi 13 jenis pemeriksaan seperti nutrisi, mata, gigi, telinga, tekanan darah, gula darah, TBC, kesehatan reproduksi, hingga deteksi perilaku merokok untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk pelajar SMP ada 15 jenis pemeriksaan dengan tambahan screening HPV dan thalassemia untuk siswa putri kelas 9. Sementara untuk pelajar SMA meliputi pemeriksaan hampir sama dengan SMP, tetapi screening HPV hanya dilakukan untuk siswa putri di jenjang SMP. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar ini dilakukan di 19 kota kabupaten di Jawa Barat yang serentak dilakukan. Jadi ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan tensi, ada pemeriksaan mata. Kan penting tuh mata tuh, kalau matanya terganggu, nanti waktu mereka melakukan proses belajar mengajar, mereka nggak kelihatan prestasinya turun. Prestasi turunnya bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak bisa lihat yang tulis bukunya di papan tulis. Kemudian saya juga lihat pemeriksaan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Itu juga berjalan bagus, anak-anaknya antusias, anak-anaknya tadi saya menyuntikkan 2 anak untuk sebagai salah satu pencanangan bahwa mereka bisa disuntik tanpa rasa sakit dan nggak ada yang nangis disuntik di sini. Jadi memang suntikannya tidak sakit. Jadi kita melakukan kegiatan ini di Jawa Barat saja ada 19 kota, kabupaten yang dilakukan secara serempak pada hari ini. Di tingkat pusat ada 12 site. Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran cek kesehatan gratis ada sebanyak 282.317 sekolah. Para siswa mulai tingkat SD hingga SMA akan memperoleh berbagai jenis pemeriksaan kesehatan.
Kendati demikian, setiap jenjang akan mendapatkan pemeriksaan yang sedikit berbeda. Dari Depok, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Legend TNI Purnawirawan AM Putranto tinjau hari pertama cek kesehatan gratis untuk pelajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Cek kesehatan gratis untuk pelajar ditargetkan 58,2 juta dengan menyisir sekitar 282.311 sekolah di tanah air. Cek kesehatan gratis untuk pelajar mulai dilakukan salah satunya di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terlihat para siswa antusias mengantri untuk dicek kesehatan mereka. Satu persatu tim kesehatan mengecek para pelajar. Mereka diperiksa mulai dari gigi, tekanan darah, imunisi, cek mata hingga cek pendengaran. Namun ada juga siswa yang ketakutan ketika hendak disuntik imunisasi. Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto yang meninjau langsung ke sekolah tersebut langsung mengecek ruang pemeriksaan. Menurut Putranto bahwa CKG sebagai langkah preventif sehingga tidak perlu menunggu sakit baru berobat. Selain itu, masyarakat Indonesia mulai dari anak hingga lansia diharapkan tetap menjaga kesehatan. Agustus ini kita targetkan 58,2 juta dengan menyisir sekitar 282.317 sekolah atau pendidikan. Nah, di sini kita berharap program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sangat baik. Kenapa? Karena kalau dulu kita sifatnya kuratif ya, sakit dulu baru diobati. Ya, sekarang preventif. AM Putranto berharap CKG dapat mencapai target 58,2 juta jiwa dengan menyisir 282.311 sekolah di tanah air. Diharapkan para orang tua berperan penting mengajak anak-anak untuk berobat secara gratis. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kesehatan melaksanakan program cek kesehatan gratis yang menyasar ke kalangan pelajar. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pelajar. Berlokasi di SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, program cek kesehatan gratis dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan pola jemput bola pada target pertama menyasar sebanyak 1.225 pelajar. Pemeriksaan kesehatan ini mencakup berbagai aspek, diantaranya telinga dan mata, gizi dan tekanan darah, gigi, kesehatan jiwa, anemia, diabetes mellitus, thalassemia, hepatitis, dan kesehatan reproduksi. Pemeriksaan kesehatan pelajar merupakan isu yang sangat fundamental dalam membangun sumber daya masyarakat yang unggul. Program ini bukan hanya untuk mengetahui potensi penyakit sejak dini, namun sebagai langkah menjaga peserta didik tetap sehat dan menunjang proses belajar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis telah dilakukan sejak 10 Februari 2025 lalu, dengan menyasar 53 juta pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SMA dan sederajat. Sementara Wali Kota Benyamin Daphni mengatakan sasaran pemeriksaan kesehatan menyasar ke 963 sekolah di Tangerang Selatan dengan rincian 162.000 murid dari total 466 SD, 70.829 siswa dari total 286 SMP, dan 68.765 siswa dari total 211 SMA. Hari ini kami meninjau kick-off cek kesehatan gratis di sekolah. Kalau cek kesehatan gratis kan sudah di-launching di kick-off tanggal 10 Februari tahun 2025. Pada saat itu masyarakat datang ke puskesmas untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Hari ini pemerintah jemput bola datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan yang sederajat datang. Ditargetkan akan bisa mengcover 53 juta penerima manfaat. Hari ini kami anggota kabinet mungkin disebar di 12 titik yang melaksanakan kick off cek kesehatan gratis. Di sekolah ini ada 1.225 siswa yang sementara yang untuk masyarakat dulu ya.
cek kesehatan gratis di puskesmas kita sudah mencapai angka 51.000 dan itu setiap hari terus berjalan di pemeriksaan kesehatan. Kemudian untuk total di tingkat siswa ini baru hari ini untuk kick off-nya. Nanti akan kita pantau ke depan seperti apa. Pelaksana teknisnya dari puskesmas, jadi bergilir di sini 3 hari, di kecamatan, di sekolah yang lain juga sudah masing-masing puskesmas mengerahkan petugas kesehatannya, petugas medisnya untuk hal-hal yang akan diperiksa seperti tadi ya, mata, telinga, dan gigi dan seterusnya. Dengan memantau kesehatan pelajar, pemerintah dapat memberikan penanganan yang tepat dan memitigasi resiko penyakit yang lebih serius masalah program pemeriksaan kesehatan. Dari Tangerang Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Ratusan pelajar di SMP Negeri 5 Kota Bandung mulai mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis pada Senin siang. Cek kesehatan gratis ini pemirsa merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menuju generasi emas 2045. Satu persatu ratusan siswa di SMP Negeri 5 Kota Bandung, Jawa Barat menjalani pemeriksaan kesehatan gratis pada Senin siang. Pemeriksaan kesehatan para pelajar ini mulai dari tensi darah, gigi, telinga, dan juga mata. Pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis sekolah secara serentak di 12 lokasi di berbagai daerah seperti Jakarta, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang, dan Bandung. Salah satu pelajar mengatakan program kesehatan ini sangat bagus karena bisa mengetahui sehat atau tidaknya kondisi badan kita. Ada tes mata, tes gigi, tes pendengaran, tes darah, tes telinga, sama tes tadi. Jadi tegang pas mau diambil darahnya. Ada keluhan nggak, sakit apa gitu? Nggak ada. Nggak ada, aman berarti ya. Dengan tes kesehatan ini menurut Adek bagus nggak? Bagus, jadi kita tahu kesehatan kita, badan kita sama ini kayak gimana. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan cek kesehatan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tenaga medis dari masing-masing puskesmas. Di SMP Negeri 5, rata-rata siswa mengeluhkan pada bagian mata dan gigi. Untuk mata sendiri, Budi menyebut karena anak-anak saat ini kebanyakan bermain gawai. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Iya. SMP 5 Bandung, aku dengar dari Pak Wali naik SMP 5, naik SMA 3 ke ITB itu kayak pindah kelas. Jadi ini hanya sih anak-anak pinternya Pak. Secara nasional yang paling tinggi masalah telinga, masalah gigi. Gigi paling tinggi, nomor 2 tuh anemia di wanita. Karena wanita itu kalau hamil dia nggak boleh HB-nya rendah di bawah 12. Jadi kalau ada masalah di sini, tadi saya bilang ke kepala sekolahnya, ini kerjasama nanti Pak Wali bener nanti bisa kasih tambahan. Karena kan sekolah itu ada UKS, kesehatan sekolah. Sebenarnya kalau yang masalah ini nanti bisa didaftar di UKS, nanti dipanggil dari puskesmas itu rutin datang ke UKS. Jadi anak-anak nggak usah kemana-mana, diri saja. Oh ya ada masalah gigi ini ada 20, ya udah hari ini nanti dokternya datang diperiksa. Diketahui program ini menargetkan 53 juta peserta didik dari SD hingga SMA SMK, termasuk madrasah dan pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah juga mengajak guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan hidup sehat, mulai dari kebersihan sekolah hingga edukasi gizi dan olahraga. Kesehatan gratis ini merupakan program Presiden Prabowo menuju generasi emas Indonesia 2045. Dari Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis digelar di SDN 02 Cideng, Jakarta Pusat, mendapat sambutan antusias dari para siswa yang mengaku senang dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara langsung di sekolahnya. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan mata, gigi, telinga, hingga tinggi dan juga berat badan hingga tekanan darah. Sejumlah siswa menilai program seperti ini perlu diadakan secara rutin setiap tahun. Puluhan siswa SDN 02 Cideng mengikuti cek kesehatan gratis yang diselenggarakan langsung di lingkungan sekolah. Dari pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga tensi, para siswa mengaku senang
dapat mengetahui kondisi tubuh mereka tanpa harus datang ke puskesmas. Bagi beberapa siswa, cek kesehatan seperti ini dirasa penting karena dapat membuat mereka lebih sadar terhadap kesehatan diri sejak dini. Meski beberapa siswa mengaku belum langsung mengubah kebiasaan hidup sehat, namun mereka tetap mengharapkan program ini bisa diadakan setidaknya 2 hingga 3 kali dalam setahun. Senada dengan siswa, guru SDN 02 Cideng menilai program ini memberi manfaat langsung bagi peserta didik, sekaligus memudahkan koordinasi dengan orang tua jika ada temuan kesehatan yang perlu ditindaklanjuti. Gimana perasaan kamu sih setelah ikut cek kesehatan gratis ini? Perasaannya gimana? Perasaannya senang, ya senang, enjoy aja. Tadi kamu cek apa aja? Ada yang baru kamu tahu hasilnya? Cek tekanan darah, terus periksa gigi, terus ada periksa mata juga, terus periksa telinga. Berapa lama sih tadi dicek kesehatannya di dalam? Gitu? Paling kayak 20 menit. Iya, nggak nyampe setengah jam. Setengah jam. Apa aja yang diperiksa nih? Kesia dulu nih, kayak udah mau jauh banget nih. Yang diperiksa telinga, mata, terus tinggi badan, berat badan, sama gigi. Sama? Gigi. Iya. Itu untuk Kesia nih. Untuk Nazifa nih apa nih tadi? Sama mata, tinggi badan, berat badan, nadi yang diginin bang. Oh ya tensi sama telinga. Tadi setengah jam diperiksa, itu hampir setengah jam. Itu gimana perasaan kalian berdua gitu? Yang sebelumnya kalian mikir kayak takut gimana, ternyata enggak, kok aman aja gitu mungkin. Kesia dulu nih. Atau Nazifa dulu. Awalnya deg-degan sedikit, cuman lama-lama santai aja. Kesia? Biasa aja sih. Udah terbiasa dicek kesehatan begitu berdua nih? Udah pernah. Udah. Seberapa penting sih gitu untuk dilakukannya cek kesehatan gratis ini? Penting banget ya, karena beberapa suka miss terkait dengan cek kesehatan. Nah, kita mulai dari lingkup yang paling bawah pendidikan, yaitu SD. Nah, di sini kan diceknya cukup lengkap ya. Jadi bisa jika ada masalah itu bisa langsung ditindaklanjuti ke orang tua gitu. Terus manfaat apa sih Bu yang dirasakan mengenai program cek kesehatan ini? Manfaatnya otomatis anak-anak jadi tahu peduli dengan kesehatan tubuh mereka, terus bisa manfaat kerjasama juga dari pihak sekolah dengan pihak lainnya seperti puskesmas yang ada di sini gitu. Nah, selain itu juga jika ada yang kesalahan atau misalnya ada masalah dari anak tersebut bisa langsung ditindaklanjuti, jadi bisa cepat tertangani. Harapannya ya semoga bisa terus berlanjut, dan mungkin jika ada evaluasi yang lebih, maksudnya ada bisa pemeriksaan lebih lanjut, bisa ditingkatkan gitu. Tapi sejauh ini sudah jauh lebih baik. Bagaimana sih respon siswa terhadap program kegiatan pada hari ini? Respon siswa sih seneng ya ada pemeriksaan ini. Jadi anak-anak bisa diperiksa secara organ tubuh mereka. Terus mungkin belum terbiasa dengan adanya beberapa pemeriksaan. Sebenarnya di sekolah ini sudah sering ada pemeriksaan seperti ini. Jadi respon anak-anak memang rutin setiap tahun, pasti di awal tahun pasti akan ada gitu. Jadi ya senang karena ada pemeriksaan itu. Jadi memudahkan secara administrasi kesehatan anak-anak dan untuk ke orang tuanya juga. Dari Jakarta, Novaldanu, Randika, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan kick-off pemeriksaan kesehatan gratis di salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat. Adapun dalam catatan Kemenkes terdapat 3 permasalahan utama kesehatan bagi para murid, salah satunya ialah soal kesehatan gigi. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Dr. Maria Endang Sumiwi menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Agama, Sosial, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Pada rangkaian pemeriksaan ini, Endang menyoroti penggunaan fasilitas ruangan sekolah untuk melaksanakan varian pemeriksaan kesehatan seperti status gizi, berat dan tinggi badan, gigi dan tekanan darah. Selain itu, ada pula pemeriksaan mata, telinga, hingga tes kebugaran di lapangan sekolah secara langsung. Adapun pelaksanaan ini telah dilakukan di sekolah rakyat sebelumnya,
di mana ditemukan 3 kasus kesehatan bagi siswa paling dominan, yakni permasalahan gigi, kebugaran, hingga pengidap anemia. Jadi kita lihat ada 2 ruangan yang digunakan untuk melakukan cek kesehatan. Ruangan pertama itu untuk status gizi ya, tinggi badan, berat badan, kemudian juga untuk tekanan darah, kemudian juga untuk periksa gigi. Lalu di ruangan kedua tadi kita lihat ada pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga dan pendengaran ya. Kemudian juga di lapangan tadi kita lakukan tes kebugaran. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah mulai melakukan di sekolah rakyat, ada 72 sekolah rakyat. Ternyata 3 masalah utama. Yang pertama, anak-anak giginya bermasalah 46%. Jadi tadi juga kita ingin membiasakan setiap tahun ada cek kesehatan gratis supaya kebiasaan hidup sehatnya terbangun. Oh, saya setiap tahun cek kesehatan. Lalu pada saat cek kesehatan ketemu masalah apa? Nah, ini nanti akan makin maju ya. Moga-moga seiring waktu berjalan makin sedikit masalah kesehatan yang kita temukan. Nomor 1 tadi masalah gigi. Lalu nomor 2 masalah kebugaran. Ternyata 30% anak-anak kita yang kemarin hasil sekolah rakyat itu kurang bugar. Kemudian yang ketiga ada masalah dengan anemia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Program pemerintah cek kesehatan gratis sekolah ditujukan untuk anak-anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menegaskan dengan adanya program CKG sekolah dapat mengantisipasi resiko berbagai penyakit. Senin 4 Agustus 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah sebanyak 12 titik sekolah. Program CKG sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi menegaskan masalah umum yang harus diperhatikan anak sekolah, yaitu gizinya harus memadai. Dengan adanya CKG sekolah, program ini dapat mengantisipasi terhadap potensi resiko berbagai penyakit. Pasalnya saat melakukan peninjauan, Hasan Nasbi menemukan adanya murid sekolah yang mendapatkan tekanan darah tinggi. Dengan adanya potensi penyakit yang ditemukan diharapkan dapat dimitigasi sejak awal. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi penerus bangsa. Yang jelas, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita perlu memberikan pendidikan yang baik. Gizinya juga harus dibuat baik. Tapi mengantisipasi potensi risiko penyakit itu juga harus dilakukan. Jadi untuk kalau di sekolah ini lebih mudah nih. Ya, cek kesehatan gratis itu idealnya kan orang datang aja ke puskesmas bisa. Tapi sekarang pemerintah jemput bola supaya langsung bisa lebih banyak ya masyarakat yang bisa dijangkau oleh program cek kesehatan gratis di sekolah ini. Dan anak-anak sekolah ini kan generasi penerus bangsa yang memang harus diberikan perhatian. Saya lihat tadi ada potensi anemia, hepatitis, gula darah yang diperiksa begitu Prof ya. Ada apalagi tekanan darah, retina mata, telinga. Jadi supaya potensi-potensi yang kemudian bisa segera dimitigasi itu bisa dimitigasi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, Profesor Asnawi Abdullah juga menambahkan, program CKG harus mulai dari sekolah karena membangun hidup sehat harus dimulai sejak dini. Kenapa kita sasar anak sekolah kan dari pertanyaannya? Kita sepakat bahwa untuk membangun budaya dan perilaku hidup sehat itu harus di-start dari sejak dini. Nah, inilah kita menganggap sekolah itu menjadi entry point kita untuk membangun budaya hidup sehat dan kita harus mulai dari sekolah. Dari Tangerang Selatan, Quinita Putri Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis bagi pelajar yang diluncurkan secara serentak di sekolah-sekolah mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko berharap agar nantinya program ini dapat secara merata menjangkau seluruh wilayah yang ada di penjuru negeri. Peluncuran secara serentak program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar pada 4 Agustus 2025 didukung penuh oleh DPR RI.
Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan, penggunaan aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak, dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya, awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta, dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah sebelumnya pemerintah Republik Indonesia ini meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun, tepatnya pada Februari 2025 lalu. Kali ini pemerintah juga kembali meluncurkan program yang sama. Bedanya kali ini ditujukan untuk para pelajar, yaitu pelajar SD, SMP, dan juga SMA. Betul sekali Arif dan pemirsa, di mana kalau kita ketahui peluncuran program cek kesehatan gratis bagi peserta didik baru saja diselenggarakan di tanggal 4 Agustus 2025, di mana ada 12 titik sekolah ya Arif dan pemirsa. Dan untuk membahasnya lebih mendalam terkait dengan program cek kesehatan gratis, kita sudah terhubung bersama salah satu narasumber kita melalui via Zoom, yaitu Bang Hariko Wibawa Satria, selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi Mas Arif dan Mbak Seli dan pemirsa Sinpo TV. Ya. Baik, Bang Hariko, ini melihat bahwasanya program cek kesehatan gratis untuk peserta didik baru saja diselenggarakan serentak di tanggal 4 Agustus 2025. Tentu ada 12 titik sekolah yang dilakukan untuk kick off. Dan menurut pandangan Bang Hariko sendiri, bagaimana untuk memaknai dari program cek kesehatan gratis ini sendiri, Bang? Ya, terima kasih Mas Arif dan Mbak Seli dan pemirsa Sinpo TV. Jadi alhamdulillah ya, pada hari ini 4 Agustus 2025, pemerintahan Presiden Prabowo telah meluncurkan program cek kesehatan gratis di sekolah dan pesantren secara serentak. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto telah menepati janjinya. Jadi janji cek kesehatan gratis ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, Mas Arif dan Mbak Seli, perlu kami sampaikan, jumlah penerima manfaat dalam program cek kesehatan gratis ini adalah yang terbesar dalam sejarah di sektor kesehatan di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Jadi yang perlu kita ingat adalah Indonesia ini adalah negara terbesar keempat di planet bumi ini ya, dengan 285 juta penduduk, dan semuanya tanpa terkecuali mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis dari pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk diantaranya 53 juta lebih anak-anak kita para peserta didik. Dan cek kesehatan gratis ini masuk dalam Astacita, kemudian juga program hasil terbaik cepat yang kedua. Maksudnya PHTC itu adalah program yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat saat itu juga. Seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, dan termasuk hari ini cek kesehatan gratis di sekolah. Begitu. Bang Hariko, terkait dengan target dari pemerintah yang menargetkan sebanyak 53,8 juta peserta didik, ini target ini apakah dicapai dalam 1 tahun ini atau selama 2025 atau selama 5 tahun ini, Bang? Ya, sejauh ini target yang sudah tercapai adalah per 1 Agustus kemarin sebanyak 16 juta lebih masyarakat Indonesia sudah merasakan manfaat dari program cek kesehatan gratis. Nah, ini karena saat ini langsung jemput bola, jadi kita optimis bisa tercapai
karena pemerintah langsung jemput bola datang ke sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah mulai SD, SMP, SMA atau yang sederajat. Jadi anak-anak sedini mungkin potensi-potensi penyakit yang bisa berbahaya dan bisa membahayakan mereka bisa diketahui dan dicegah secepat mungkin. Dan kami optimis karena kerjasama antar berbagai kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial dan berbagai kementerian yang lainnya, termasuk bersama Kantor Staf Presiden, bersama Sekretariat Negara, kemudian bersama Setkap, bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan, bersama Kemkominfo. Ini terlihat sangat solid dan banyak kementerian dan lembaga lainnya mendukung penuh program ini. Termasuk tentunya dukungan dari teman-teman media, termasuk Sinpo TV, kita optimis ya. Karena manfaatnya ini penting sekali ya. Kalau ini tidak kita lakukan, maka seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, datanya cukup membahayakan. Misalnya setiap tahun itu ada 600.000 orang Indonesia yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular. Kemudian juga ada sekitar lebih kurang 125.000 orang Indonesia yang meninggal karena TBC. Jadi penting sekali cek kesehatan gratis ini. Dan ini harus terus kita sampaikan. Jadi Mas Arief dan Mbak Seli, cek kesehatan gratis ini adalah salah satu kunci sukses dalam hidup kita. Jadi kami ulangi, cek kesehatan gratis ini adalah salah satu kunci sukses dalam hidup kita. Karena cek kesehatan gratis ini mengubah kebiasaan dari sakit dahulu baru berobat menjadi mencegah lebih murah daripada mengobati. Bahkan mencegahnya sekarang gratis. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena cek kesehatan gratis ini dalam keadaan sehat sekalipun, masyarakat didorong untuk datang ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya secara gratis untuk mencegah hal-hal buruk di kemudian hari sebelum semuanya terlambat. Sekali lagi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin semua orang Indonesia sehat dan cek kesehatan gratis ini adalah yang terbesar dalam sejarah sektor kesehatan di Indonesia yang menyasar 285 juta penduduk, yang 53 juta lebih diantaranya adalah para pelajar. Jadi ini bukan semata-mata cek kesehatan, ini juga mengubah paradigma, mengubah cara berpikir kita, bahwa kita harus mengetahui tentang diri kita, sehingga penyakit-penyakit seperti jantung, diabetes, kemudian juga gangguan lain seperti obesitas, anemia, itu bisa diketahui sedini mungkin dan dicegah secepat mungkin. Begitu Mas Arief. Ya, baik Bang Hariko, kalau kita lihat memang kan program cek kesehatan gratis adalah program yang memang langsung menyentuh langsung kepada masyarakat ataupun pelajar didik. Lalu bagaimana dari pemerintah sendiri memastikan bahwasanya program ini tidak hanya berlangsung pada jangkau pendek, namun bisa berlangsung dengan jangkau panjang yang nantinya bisa menjadi tonggak utama mewujudkan sistem kesehatan Indonesia yang lebih adil, Bang Hariko? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget bagaimana keberlanjutan dari program ini. Untuk melanjutkan program ini, Mbak Seli, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Itulah mengapa Presiden Prabowo dalam banyak kesempatan selalu menyampaikan stop korupsi, lakukan efisiensi, segala kebocoran-kebocoran itu bisa dicegah sehingga negara punya uang dan program-program yang bermanfaat seperti ini bisa kita lakukan. Jangan menghambur-hamburkan uang dengan perjalanan dinas, hal-hal yang tidak bermanfaat, karena sebetulnya uang itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Biasanya Presiden kalau berpidato itu mencontohkan terkait dengan revitalisasi sekolah, banyak sekolah yang rusak, kemudian juga kaitannya dengan kesehatan. Nah, Mbak Seli sama Mas Arief, perlu juga kami sampaikan bahwasanya cek kesehatan gratis untuk pelajar Indonesia ini, jadi maksud kami cek kesehatan gratis untuk pelajar Indonesia ini bukan hanya untuk pesantren ya, tetapi juga untuk satuan lembaga pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Intinya untuk seluruh pelajar Indonesia tanpa terkecuali.
Dan hingga hari ini kalau kita lihat data dari Kementerian Agama ada sekitar 12.548.995.000 peserta didik binaan Kementerian Agama yang berpotensi mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Nah, kemudian Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama juga mengatakan tentunya akan ada kendala bagi seseorang yang beragama untuk taat jika badannya tidak sehat. Inilah pentingnya cek kesehatan gratis untuk membuat anak-anak kita hidup dengan pola hidup yang sehat. Jadi sekali lagi, ini untuk Mbak Seli, ini untuk Mas Arief, untuk teman-teman di Sinpo TV, semuanya tanpa terkecuali bisa menggunakan layanan cek kesehatan gratis ini. Jadi ini budaya baru. Kita masih sehat, kita datang mengecek sejauh mana situasi tubuh kita, bahkan juga ada screening kejiwaan di situ. Nah, nanti kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita tahu, oh ternyata saya ada masalah dalam tubuh saya ini, artinya saya tidak boleh olahraga misalnya mini soccer atau main bola terlalu keras, atau memilih olahraga jalan kaki, makanan bisa dijaga, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Seli sama Mas Arief. Bang Hariko, kalau kita melihat dari pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk masyarakat umum dan juga untuk anak sekolah ini kan mekanismenya sedikit berbeda ya Bang. Kalau untuk masyarakat umum, waktu itu kita melihat bahwasannya masyarakat datang ke puskesmas, khususnya mereka yang mungkin ulang tahun, ini sebagai hadiah ulang tahun, kemudian datang ke puskesmas, lalu mendapat tes kesehatan gratis. Tapi kalau untuk anak sekolah ataupun peserta didik ini kan dilakukan jemput bola ataupun dilakukan dari petugas kesehatan datang ke sekolah-sekolah. Nah, untuk periode datang ke sekolah-sekolah ini, apakah periodenya sebulan sekali atau seperti apa mekanismenya, Mas? Ya, untuk masyarakat umum bisa datang ke puskesmas. Ini perlu kami tambahkan juga. Bahkan masyarakat yang tidak punya akses terhadap teknologi, tidak punya akses terhadap handphone, internet, juga bisa datang langsung, gitu loh. Itu untuk masyarakat umum. Nah, untuk para pelajar kita, bisa juga dengan datang langsung ke puskesmas, atau mendatangi pusat kesehatan, tetapi juga ada program jemput bola dari pemerintah. Nah, ini kan lebih memudahkan. Nah, untuk efektivitas, memang kalau kita perhatikan jemput bola ini cukup efektif dan akan kita lihat bagaimana perkembangannya nanti. Karena dengan jemput bola ini tadi kalau kita perhatikan suasananya di sekolah-sekolah maupun di pesantren itu mereka sangat antusias gitu loh. Ketimbang mereka datang sendiri atau 2 orang ke puskesmas. Nanti tentu akan ada evaluasi dari Kementerian Kesehatan maupun dari kementerian terkait sejauh mana efektivitas dari jemput bola ini. Namun pandangan kami di lapangan tadi secara subjektif kami melihat para santri antusias. Kebetulan saya juga tadi ke pesantren Asidikia bersama Menteri Agama, sangat antusias para santri. Kemudian teman-temannya juga pada melihat, artinya nasihat yang diberikan kepada seorang santri yang berkonsultasi atau pelajar yang berkonsultasi juga kadang-kadang didengarkan oleh teman-temannya. Intinya pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar target 53 juta orang para pelajar kita mendapatkan layanan cek kesehatan gratis ini betul-betul terlaksana pada tahun 2025 ini. Baik, Bang Hariko, bagaimana lalu terkait dengan standar layanan medis dalam program ini agar bisa terjaga? Karena kalau kita ketahukan program ini adalah cek kesehatan gratis. Dengan kata gratis mungkin banyak sekali masyarakat yang mengatakan takutnya pelayanannya tidak sesuai, pelayanannya menurun. Lalu dari pemerintah sendiri memastikan bahwasannya pelayanan di program ini bersifat dengan baik. Itu lalu bagaimana pemerintah, Bang? Memastikan kalau pelayanan ini akan berjalan dengan baik. Ya, tentunya ada monitoring dari badan-badan terkait, kemudian juga ada kami selalu memohon saran kritikan dari masyarakat, dari media, terlepas dari banyaknya pencapaian dari Presiden Prabowo selama 9 bulan ini, tentu masih ada hal-hal yang sangat perlu diperbaiki, termasuk terkait program cek kesehatan gratis ini. Masyarakat bisa memberikan kritik dan saran,
apa yang harus diberikan masukan untuk melengkapi dan lain sebagainya, itu kritik-kritik seperti itu sangat diperlukan, karena kalau tidak ada kritik maka akan lambat penyempurnaannya. Tetapi dari pemerintah sendiri juga akan terus melakukan evaluasi, karena semakin hari kita lihat semakin efektif cek kesehatan gratis ini. Bukan hanya cek kesehatan gratisnya, tapi juga menimbulkan satu budaya baru di masyarakat. Kalau makan bergizi gratis itu menimbulkan budaya percakapan soal gizi di rumah, di kampung, di desa-desa, maka cek kesehatan gratis ini juga melahirkan percakapan-percakapan tentang bagaimana menjaga kesehatan, berhati-hati terhadap layanan-layanan palsu dan lain sebagainya. Ini juga satu hal-hal baru yang muncul dari program cek kesehatan gratis. Namun terima kasih masukan dari Mbak Seli tadi. Kami berkomitmen, pemerintah berkomitmen untuk betul-betul memberikan layanan yang terbaik, yang sama untuk semua orang, dan betul-betul bermanfaat untuk setiap anak, setiap keluarga, sehingga cek kesehatan gratis ini betul-betul bisa menjadi katakanlah pedoman bagi anak-anak kita itu dalam melanjutkan hari-harinya hingga mereka dewasa, hingga mereka berprestasi dan lain sebagainya. Begitu? Baik. Bang Hariko tadi yang cukup menarik dari keterangan Bang Hariko tadi dalam program cek kesehatan gratis khususnya untuk para pelajar ini ada salah satunya adalah program cek kesehatan kejiwaan atau deteksi dini terkait dengan kesehatan mental. Artinya ini menumbuhkan kesadaran terkait dengan kesehatan mental di kalangan pelajar. Untuk pelaksanaannya sendiri Bang, apakah itu memang sudah dimulai? Lalu apakah melibatkan dengan tenaga-tenaga psikolog atau seperti apa pelaksanaannya Bang? Ya, ini screening kejiwaan ya. Screening kejiwaan untuk anak-anak kita. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini, nanti kan ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan itu kalau hasilnya normal, maka peserta didik akan menerima pendidikan, menerima edukasi tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit, ya termasuk tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Mereka juga akan diingatkan untuk melakukan cek kesehatan secara rutin setiap tahun untuk menjaga kesehatan. Jadi mereka bisa setiap tahun mengecek lagi kesehatannya, termasuk nanti misalnya masalah-masalah baru ya, mungkin hal-hal yang baru, misalnya ada masalah pembusukan otak karena sering main HP dan lain sebagainya, tentu akan diberikan saran-saran pencegahan-pencegahan agar tidak terlalu banyak menggunakan handphone. Nah, hasil lainnya jika menunjukkan kondisi yang tidak normal, maka pengobatan bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian jika diperlukan penanganan lebih lanjut, akan dilakukan rujukan BPJS, kemudian akan diberikan istilahnya istilahnya itu FKTL, fasilitas kesehatan tindak lanjut untuk pemeriksaan dan perawatan yang lebih lanjut. Tapi memang seperti yang ditanyakan tadi, ada memang screening kejiwaan untuk para pelajar, karena kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal rohani ya, jasmani dan rohani, fisik dan mental juga. Begitu. Mas. Bang Hariko, menurut Bang Hariko sendiri, apa sih ukuran keberhasilan sejati dari program ini? Apakah dilihat dari banyaknya warga ataupun peserta didik yang mengikuti program ini atau bagaimana Bang? Ya, pertama kalau kita melihat tadi, tercapainya target-target yang diinginkan oleh Presiden. Jadi masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan gratis. Ini sesuai dengan undang-undang, janji Presiden maupun undang-undang kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mengurangi berbagai resiko-resiko kematian karena penyakit kardiovaskular. Seperti kami sampaikan tadi, setiap tahun itu lebih dari 600.000 orang Indonesia yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular atau penyakit-penyakit karena gaya hidup lainnya. Misalnya yang paling sederhana, minum air putih saja misalnya. Banyak orang yang kurang minum air putih tanpa disadari, itu bisa membuat kita cuci darah dan lain sebagainya, gula dan lain sebagainya, itu bisa terdeteksi sejak dini. Sejauh ini testimoni-testimoni di lapangan
setiap orang yang melakukan cek kesehatan gratis itu, lahirlah satu komitmen baru dari setiap individu-individu itu untuk semakin menjaga kesehatan, kemudian untuk semakin tertarik mendengarkan siaran-siaran atau bacaan-bacaan atau keterangan-keterangan dari para pakar terkait dengan kesehatan. Karena tidak jarang orang baru di usia 30 tahun, baru di usia 40 tahun, baru memahami bahwasanya ada minuman-minuman tertentu yang harus dihindari karena gulanya terlalu banyak. Banyak orang yang terlambat sadar kalau ternyata pola hidup seperti itu membuat tulangnya rusak. Nah, kita optimis dengan cek kesehatan gratis ini, tentu sudah banyak kajian tentang ini, akan membuat bangsa kita semakin sehat. Karena begini Mbak Seli, Indonesia Emas tahun 2045 itu kalau kita sederhanakan itu setidak-tidaknya indikatornya itu 3 ya. Yang pertama, orang Indonesia itu sehat Mbak Seli. Sehat itu maksudnya angka harapan hidupnya tinggi. Itu ya, jadi sehat. Jadi bagaimana orang mau sehat kalau dia tidak tahu kondisi kesehatannya, bisa-bisa dia di bawah usia 40 tahun atau 50 tahun meninggal dunia. Nah, yang kedua, orang Indonesia itu cerdas, ya. IQ-nya tinggi, bisa memecahkan masalah, kemudian mentalnya stabil dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia itu berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Itulah beberapa syarat agar Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Dan kita sudah memulai satu langkah besar, yaitu mengadakan program cek kesehatan gratis yang biasanya kalau cek kesehatan gratis itu, cek kesehatan itu biayanya antara 600.000 sampai 2 juta, bahkan ada yang lebih dari itu, sekarang itu gratis. Begitu Mbak Seli. Bang Hariko, sebelum menutup, sedikit saja Bang, harapan untuk program cek kesehatan gratis ke depannya bagaimana Bang? Ya, harapannya tentu kepada masyarakat, kepada media terus diawasi, diberikan masukan, diberikan kritikan sehingga program ini semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya. Kemudian kami juga mengimbau kepada adik-adik, para pelajar, siapapun juga datang ke puskesmas untuk mengecek kesehatannya, karena dulu kan ada program ulang tahun. Sebetulnya ulang tahun itu maksudnya itu kita mengkampanyekan setiap bertambahnya usia, bertambah juga kesadaran untuk menjaga kesehatan. Jadi biasanya kan orang selamat ulang tahun, panjang umur. Nah, biasanya kita ingin membangun satu budaya baru. Misalnya Mbak Seli ulang tahun, selamat ulang tahun Mbak Seli. Sudah cek kesehatan gratis apa belum untuk tahun ini gitu. Selamat ulang tahun Mas Arief, udah cek kesehatan gratis apa belum? Nah, budaya seperti itu yang akan kita bangun. Nah, cuma sekarang program untuk ulang tahun ini sudah tidak ada lagi. Artinya masyarakat boleh kapanpun datang ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Bisa lewat aplikasi, bisa mendaftar online. Tapi sekali lagi bagi siapapun yang tidak punya handphone, tidak punya internet, tidak punya laptop, itu juga bisa untuk langsung datang ke puskesmas langsung dengan membuat janji begitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Bang Hariko sudah bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi membahas terkait dengan program terbaru dari pemerintah terkait cek kesehatan gratis khususnya untuk para pelajar. Kita berharap tentunya program ini apa yang sudah dicita-citakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 ini bisa tercapai melalui salah satunya cek kesehatan gratis ini. Sekali lagi terima kasih Bang Hariko. Dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya program cek kesehatan gratis adalah program utama dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita ketahui antusias dari para peserta didik maupun warga sudah mulai terlihat. Karena memang kita ketahui seperti yang dikatakan oleh Bang Hariko adalah program cek kesehatan gratis adalah kunci sukses dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita awali dengan kesehatan yang baik dari masyarakat untuk menuju itu tadi Indonesia Emas 2045. Ya pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto resmi tetapkan struktur kepengurusan DPP Gerindra 2025-2030 dengan dirinya sebagai Ketua Umum dan juga Dewan Pembina. Penetapan ini dilakukan di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2025-2030 pada Jumat 1 Agustus 2025. Penetapan ini dilakukan di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam struktur tersebut, Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina. Posisi penting lainnya diisi oleh Dasko sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum. Sugiono menyambut momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persaudaraan dan soliditas partai dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, serta menghargai jasa Sekjen sebelumnya Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad yang berperan besar dalam membesarkan partai. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra periode 2008-2025 Bapak Haji Ahmad Muzani yang telah dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab, lahir batin, mendirikan, memelihara dan membesarkan Partai Gerindra serta mengantar Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ucapan terima kasih dan penghargaan dari Partai Gerindra juga kepada Ketua Harian Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad yang bersama-sama sejak awal berdirinya partai ini mendirikan, membesarkan, dan membawa Partai Gerindra sampai pada keadaannya pada hari ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko mengatakan bahwa Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri setelah resmi ditunjuk menjadi Sekjen Gerindra periode 2025 hingga 2030. Dasko meyakini penunjukan sebagai Sekjen tersebut, Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Presiden Prabowo dan partai dengan baik. Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi ditetapkan sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan, penetapan sebagai Sekjen, Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dirinya meyakini, Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Prabowo dan juga partai politik. Dasko menilai, Gerindra merupakan partai yang lama sehingga memiliki manajemen yang baik. Saya rasa Pak Sugiono itu tetap akan menjadi sekjen partai, tetapi juga tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dan saya pikir pembagian tugas di pemerintahan dan di partai itu bisa dijalankan dengan baik, karena Gerindra itu adalah partai yang sudah lama dan manajemennya berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada para seluruh pengemudi truk untuk memasang bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Dan Suroso menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, banyak tersebar pengibaran salah satu bendera manga One Piece di halaman rumah hingga mobil truk. Dalam hal ini, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk dapat mengibarkan bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Dirinya menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Suroso mengatakan pengemudi yang tidak mematuhi aturan akan ditindak dengan tegas. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan. Untuk bendera
kita sudah sepakat dan kita sudah share, mohon bendera kita tetap yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin juga kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib memasang di armada di rumah untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan di bangsa dan negeri kita ini. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah dengan masyarakat yang menyukai bendera One Piece. Namun Dasko mengingatkan untuk tidak memecah belah bangsa dengan pemasangan bendera One Piece. Ya sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menerima kunjungan CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Pertemuan ini membahas langkah konkret dalam mendorong realisasi investasi publik termasuk strategi pembiayaan melalui opsi penerbitan obligasi Danantara. Kunjungan dari CEO Danantara Rosan Roslani ke Gedung Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan langkah konkret dalam mendorong realisasi investasi publik. Pembahasan difokuskan pada rencana 33 proyek strategis dengan 5 proyek prioritas yang berlokasi di beberapa kota. Proyek awal ini dipilih berdasarkan kesiapan dan potensi manfaat sosial ekonomi yang tinggi, agar setiap rupiah investasi dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan nasional. Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan operasional proyek di daerah. Komunikasi yang transparan kepada pasar, publik, dan antar lembaga menjadi kunci untuk memperkuat koordinasi. Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara Kementerian Keuangan dan Danantara untuk menyusun rencana investasi yang lebih terarah, terukur, dan terkoordinasi. Harapannya, proyek-proyek ini tidak hanya menggerakkan perekonomian, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sebuah toko yang menjual perlengkapan bayi di Jakarta Utara yang diduga menjual obat-obatan keras secara ilegal digerebek Satres Narkoba Polda Banten sebagai kedok untuk menjual obat keras tanpa izin. Kepolisian mengungkap kasus ini setelah menangkap salah seorang pelaku di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Puluhan ribu butir obat terlarang dan sejumlah uang tunai berhasil diamankan. Inilah detik-detik penggerebekan sebuah toko perlengkapan bayi di daerah Koja, Jakarta Utara yang diduga menjual obat-obatan keras secara ilegal. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan YS, salah satu terduga pengedar obat keras di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Dari hasil interogasi, YS mengaku mendapat pasokan obat keras dari seseorang bernama AR yang memiliki toko perlengkapan bayi di Jakarta Utara. Berdasarkan informasi tersebut, Dires Narkoba Polda Banten langsung melakukan penggerebekan di lokasi toko. Sekilas toko tersebut terlihat normal, namun saat digeledah, petugas menemukan ribuan obat keras berjenis tramadol, heximer, dan trihexyphenidyl.
Total obat yang diamankan sebanyak 15.300 butir tramadol, 10.300 tresipenidil, dan 9.500 pil heximer. Diperkirakan nilai dari seluruh obat ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan selanjutnya saudara YS dilakukan interogasi dan ditemukan barang bukti yang berada di rumahnya, yang mana kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekira jam 2, yaitu di dalam rumah Kampung Cisaat, Taman Jaya Sumur. Setelah dilakukan interogasi ditemukan barang bukti di rumahnya satu botol heximer yang berjumlah 720 butir, 7 butir tramadol yang sudah dipotong-potong, dan 410 tramadol, handphone, dan yang lain-lainnya. Saat ini kedua terduga pelaku YS dan AR telah ditahan di Rutan Polda Banten. Mereka dijerat pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video peredaran narkoba di tengah pemukiman warga viral di media sosial. Warga mengaku resah dengan aksi penyalahgunaan narkotika tersebut karena dilakukan secara terang-terangan. Inilah video viral yang diunggah ke media sosial terkait peredaran narkoba di lingkungan warga, Jalan Bri Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang yang diduga kuat tengah asik mengkonsumsi narkoba di sebuah warung kosong. Warga sekitar mengaku aksi penyalahgunaan narkoba tersebut telah lama dan telah dilaporkan ke sejumlah pihak, termasuk ke kepolisian, namun belum pernah direspon. Warga juga mengaku resah karena peredaran narkoba selain dilakukan terang-terangan, juga berada di lokasi yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan seperti kampus dan sekolah. Ya gitu, viralnya begitu. Diduga ini narkoba, Pak? Diduga. Itu warga sini atau emang ada gimana? Warga bagian berapa orang, bagian teman-temannya. Itu udah ada pihak laporan atau seperti apa, Pak, dari sini, Pak? Kayaknya udah sering terjadi, Pak. Laporan, dulu laporan bedeng ini dilaporin ke kecamatan, kelurahan, semua ke wali kota, tapi nggak ada tindakan. Warga di sekitar lokasi berharap agar adanya perhatian baik dari kelurahan, kecamatan, dan juga kepolisian agar aksi penyalahgunaan narkoba bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, kasus narkoba yang semakin merajalela di Indonesia ini cukup memprihatinkan, di mana ternyata korbannya juga banyak dari generasi muda. Dan turut ini kita lihat bahwasanya memang video memperlihatkan bahwasanya ada transaksi jual beli narkoba secara terang-terangan yang memang akhirnya meresahkan warga ataupun masyarakat sekitar. Kita berharap bahwasanya dari pihak kepolisian terus melakukan patroli, di mana ternyata banyak sekali korban-korban yang akhirnya kemakan dari adanya kasus narkoba tersebut. Benar sekali, dari video tersebut menunjukkan bahwasanya narkoba ini masih menjadi bahaya laten, bahkan mungkin meskipun sampai saat ini perang terhadap narkoba ini juga masih dilakukan oleh semua pihak, terutama dari pihak kepolisian. Namun kalau kita melihat dari video tersebut ini menunjukkan bahwasanya mungkin dari pihak kepolisian sudah semakin memperkuat ataupun memperketat terkait perang terhadap narkoba, tapi dari pihak yang lain juga ini semakin terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa saja kerjasama dari kita semua ini dibutuhkan untuk bersama-sama melawan narkoba, terutama untuk generasi muda kita. Betul, ini menjadi peringatan juga bagi generasi muda untuk selalu berhati-hati memilih pergaulan, karena memang kita tidak mau generasi muda yang akan melanjutkan pemerintahan ini akhirnya terjerumus dengan adanya kasus narkoba. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai. Dan saya Sely Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.